Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai seorang pendeta dari gereja GBKP Sintang. Bersama saya Lawi Simpulan Susubakti. Nama saya Maria Silia. Saya Natalia. Kepada Bapak bisa diperkenalkan namanya? Halo semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Oke, perkenalkan nama saya Pendeta Ditra Sinulinga, STH. Umur saya 28 tahun. Saya belum menikah dan saya sedang bertugas melayani di GBKP Sintang. Baik Bapak, di sini kami akan menanyakan seputar tentang kurikulum yang Bapak tempuh selama masa pendidikan Bapak mengejar gelar S1-nya. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, apakah ada perbedaan yang signifikan antara kurikulum pada saat Bapak menempuh pendidikan dengan kurikulum yang ada pada saat ini? Oke, kalau kurikulum sekarang namanya kurikulum Merdeka ya? Iya. Itu tahun berapa? Tahun 2022 ya kalau nggak salah. Nah, saya tuh SMP tahun 2010. Kemudian SMA tahun 2011. Berarti saya masih kuliah tahun 2016. Berarti masih pakai kurikulum yang lama ya pasti. Nah, kalau soal perbedaan sih secara formal memang saya tidak menjalani ya perbedaan kurikulum itu, tapi yang saya lihat bahwa kurikulum Merdeka sekarang tentu menekankan satu fleksibilitas ya, artinya kewenangan untuk belajar tuh lebih ditekankan buat siswa ataupun mahasiswa-mahasiswi. Artinya mahasiswa-mahasiswi tidak dibatasi tentang apa yang harus diajarkan, tapi menggali potensi yang ada pada siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi. Nah, itu mungkin jadi jadi satu hal penting dalam kurikulum. Saya rasa itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam masa pendidikan di era kurikulum yang Bapak jalani? Oh ya, masa kuliah ya. Kalau pengalaman masa kuliah, satu kendala itu memang kalau pada masa tahun 2016 itu biasanya kalau mata kuliah tuh ada juga kurikulum sederhana yang disediakan oleh dosen. Jadi setiap minggu itu kita akan mengikuti apa yang sudah dosen buat. Kemudian kita diberikan tugas buat paper, kita buat makalah, kemudian kita akan presentasikan di kelas. Nanti teman-teman akan ajak kita berdiskusi dan akhirnya dosen akan memberikan satu pencerahan, satu referensi buat kami yang menulis makalah dan menyimpulkan hasil diskusi. Nah, memang kalau untuk di kampus saya dulu memang itu jadi satu hal yang menarik ya, karena yang memulai perkuliahan itu bukan dosen, tapi kami mahasiswa. Ya, karena kami mulai dengan makalah, kami mulai dengan paper, dengan tulisan, juga kami bawa dalam diskusi. Nanti sampai ada yang berdebat, sampai ada yang suaranya agak tinggi, tapi akhirnya nanti disimpulkan atau diberikan referensi oleh dosen. Apalagi kalau dulu kita bukan soal benar dan salah ya, tapi soal mencari kebenaran yang lebih dalam. Kalau bahasa kami, kalau bahasa kuliah itu bukan soal benar dan salah, itu salah ini benar, tapi lebih mencari kebenaran yang lebih dalam, ilmu yang lebih mendalam, bukan sekedar benar dan salah. Oh, kau salah, kami benar, bukan seperti itu. Tapi memang kalau bicara soal kendala, memang pengalaman waktu saya masih kuliah ada juga seperti dibatasi, artinya
kebetulan memang kampus kami itu bukan kampus yang liberal, bukan kampus yang liberal, tapi masih sangat ortodoks lah. Artinya kita banyak sekali menjaga warisan-warisan teologi, warisan-warisan budaya yang selama ini berlaku dalam dunia teologi. Tidak seperti misalnya teman-teman yang misalnya sekolah tinggi filsafat teologi yang di Jakarta, mereka tuh lebih liberal, nggak ada batasan untuk berpikir, artinya pikiran ini nggak dibatasi, pikiran tuh nggak bisa dibatasi ya. Bahkan yang lebih liberalnya lagi, pikiran ini nggak bisa disopan santunkan, paham kan? Sopan santun itu bahasa tubuh, tapi kalau pikiran ini nggak bisa disopan santunkan. Jadi setiap orang dalam dunia akademik betul-betul dibebaskan untuk berpikir, untuk mencari sesuatu yang menjadi satu pertanyaan dalam akademik, dan nggak ada batasan sama sekali. Nah, hambatan itu saya rasakan dulu karena harus menjaga beberapa ortodoksi dalam teologi yang ada di kampus kami gitu. Jadi tidak 100% memberikan cara berpikir yang merdeka saya pada masa itu, tapi mungkin sekarang sudah lebih lebih free, lebih bebas gitu lah. Itu menurut saya. Pak, dari penjelasan Bapak tadi, menurut Bapak kurikulum Merdeka ini dan kurikulum 13 yang Bapak jalani, mana yang lebih efisien kalau menurut Bapak? Mana yang lebih efisien? Kalau menurut saya bukan soal mana yang lebih efisien, karena saya juga nggak mengalami yang namanya kurikulum merdeka, tapi saya juga belajar tentang itu. Kalau menurut saya, yang pasti pendidikan itu memberikan kemerdekaan bagi siswa-siswi, bagi mahasiswa-mahasiswi untuk belajar, bukan dibatasi. Artinya ada satu hal yang saya lihat, kalau selama ini ada satu hal yang fatal sewaktu kita dalam proses pendidikan, mungkin adik-adik pernah alami. Misalnya kalau dulu yang dibilang pintar tuh orang yang jago matematika, bener nggak? Iya. Orang yang dibilang pintar tuh orang yang kelas IPA, bener nggak? Kalian ada masuk kelas IPA nggak dulu? Kelas IPA. Tapi kan belum tentu. Ya, artinya kecerdasan itu bukan dalam satu bidang. Ya, jadi kalau orang yang belajar IPS, apakah nggak pintar gitu kan? Atau orang yang jago seni menggambar, apakah nggak pintar gitu kan? Atau orang yang jago dalam bidang-bidang tertentu, apakah dikatakan nggak pintar? Nah, di situ menurut saya fungsi pendidikan bukan membatasi, tapi menggali potensi yang ada dalam diri yang dididik. Ya, sehingga apa yang ada di dalam dirinya itu betul-betul diarahkan, dikeluarkan, dan kurikulum pendidikan itu yang yang membimbing dan menuntun untuk mengeluarkan itu, bukan dibatasi dan bukan dihalangi. Sama seperti misalnya ada dulu orang yang dia nggak jago matematika, bisa dibilang kurang, tapi dia jago sekali menggambar. Lantas apakah itu bukan sebuah kecerdasan? Benar nggak? Apakah itu bukan sebuah hal yang perlu digali lebih lagi? Contoh sederhana, saya pernah dengar satu cerita begini. Ada seorang ibu, dia punya anak. Anaknya kemudian akhir semester mendapatkan rapot. Di nilai rapot, anak itu nilai matematikanya 5, remedial. Tapi nilai menggambarnya, keseniannya itu 9. Kalau adik-adik nanti sudah jadi ibu-ibu, udah punya anak, kira-kira yang mana kalian akan leskan anak kalian? Kesenian. Kenapa? Karena di situ nilainya yang bagus. Berarti betul-betul anak zaman sekarang sudah merdeka pikirannya. Kalau dulu pasti yang dileskan matematika. Karena itu nilai yang rendah. Nah itu yang perlu kita kembangkan lagi soal kurikulum. Artinya pendidikan membuat orang merdeka untuk belajar.
bukan membatasi, bukan mengekang, tapi menggali potensi serta mengeluarkan apa yang menjadi satu kecerdasan dalam diri seseorang. Nah itu menurut saya ya, mungkin nanti adik-adik juga bisa punya pengalaman sendiri tentang pendidikan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kesimpulannya, pendidikan bukan sesuatu yang membatasi pemikiran, tetapi di mana kita boleh memerdekakan pemikiran kita. Terima kasih, saya Natalia Vera Veronica Nigapote. Saya Maria Silvia. Saya Lesi Pulang Sasawati. Pamit undur diri.